Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat siang para pemirsa semuanya yang mengikuti podcast KPU Tanah Datar. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa yang hadir ke kantor KPU Tanah Datar hari ini, Bapak Muhammad Taufan Arifudin. Ya. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bung Thomas. Ya, terima kasih, Bang. Beliau adalah seorang dosen, akademisi, staf pengajar Departemen Komunikasi Fisip Universitas Andalas Sumatera Barat. Dan kalau kita lihat dari jabaran CV beliau, Bang Taufan merupakan seorang dosen, seorang staf pengajar akademisi, dan juga tentunya merupakan seorang pemerhati demokrasi dan kepemiluan yang ada di negara kita ini. Sengaja hari ini, edisi kali ini kita mengundang beliau untuk hadir bersama kita untuk memperbincangkan nanti untuk kita membicarakan terkait bagaimana pola komunikasi politik yang efektif dan juga tentunya tahapan-tahapan pemilu yang sedang kita lakukan hari ini di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mintakan tanggapan dari beliau, pandangan-pandangan beliau selaku seorang akademisi yang luar biasa. Baik, Bang Taufan. Ya. Sebelumnya, Bang, perkenalkan saya Ahmad Henriko, Anggota KPU Tanah Datar Divisi Perencanaan Data dan Informasi, dan saya akan memandu nanti perbincangan kita hari ini, Bang. Kita nanti aja, Bang. Ya. Nanti alhamdulillah panitia juga menyiapkan kopi, Bang. Ya. Pada siang hari ini. Sebelumnya, Bang, silakan siap panggilnya Bang aja, Bang. Biar kita lebih nanti lah. Silakan mau perkenalkan diri, Bang, dan juga nanti segala sesuatu yang mungkin bisa mau sampaikan ke Bang. Silakan, Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, bisa yang akan menonton podcast KPU Tanah Datar. Nama saya Muhammad Taufan Arifudin. Saya staf pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Andalas. Saya mengajar sejak tahun 2008 dan baru balik 2 tahun ini setelah studi di Jepang selama kurang lebih 9 tahun. Oh, Ya. berarti ngambil S2, Saya yang ambil S2 dan S3, dan semoga bisa menyelesaikan S3 tahun mereka. Amin. Kita doakan bisa mudah beliau sepadan dan S3. Amin. Itu sekilas nama dan pekerjaan saya, Bung Tom. Siap. Baik, pemirsa, makasih Bang Taufan sekali tentang diri beliau, aktivitas beliau juga hari ini sebagai seorang staf pengajar dan juga akademisi di Universitas Andalas Padang, salah satu universitas terkemuka di negara kita ini tentunya. Tadi kita melihat Bang Taufan juga sedang penyelesaian S2 dan S3, masih di bidang yang sama, Bang, dengan S1? Ya, saya memahami ilmu sosial dan ilmu politik itu sebagai sebuah disiplin ilmu yang multidisipliner, saling terkait. Di kampus saya di Graduate School of International Development di Jepang, Universitas Nagoya, kami diajarkan untuk melihat realitas sosial itu selalu dari sudut pandang sosial budaya, politik hukum, dan kemudian ekonomi politik. Jadi tidak ada satu persoalan dalam kehidupan sosial terutama yang lepas dari paling tidak 3 perspektif itu. Ya, menarik sekali ya. Artinya beliau betul-betul memperhatikan realita sosial, ya, realita sosial, hukum politik yang senangkap ini
yang mana ini tentu sangat berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat kita, ya gitu Bang. Teman-teman, kalau hari ini Abang lebih banyak bicara ataupun menyampaikan terkait pola komunikasi yang ada di tengah masyarakat kita. Sebenarnya untuk komunikasi belum politik Bang ya, komunikasi secara umum ini sejauh mana urgensinya untuk masyarakat kita Bang? Apalagi hari ini kita kan sudah di zamannya milenial ataupun serba dengan kecanggihan teknologi Bang ya. Artinya mungkin komunikasi konvensional seperti biasa. Kalau kami KPU Bang, komunikasi ini penting untuk menyampaikan pesan-pesan kepemiluan ke masyarakat. Kita ini kan sudah ada ya masih konvensional waktu itu Bang ya, bersosialisasi melalui tatap muka gitu kan, atau nanti pemasangan alat peraga kampanye khusus pemilu Bang. Ini secara umum dulu meminta pandangan Abang bagaimana urgensi atau pentingnya komunikasi ini Bang dengan masyarakat. Ya, komunikasi tentu saja inti dari kehidupan ini. Ya, betul. Dalam ada ilmu komunikasi, kita tidak bisa tidak harus berkomunikasi. Ya. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ya, tentu saja harus dengan berkomunikasi. Berkomunikasi secara minimal menyampaikan pesan dengan kata-kata, bahkan menyampaikan pesan dengan non-verbal tanpa kata-kata pun juga bisa terjadi. Ya. Nah, karena itu komunikasi sangat penting dalam dimensi kehidupan kita, apalagi dalam sektor politik. Ya. Sektor politik lebih penting lagi menyampaikan komunikasi yang berkaitan dengan politik. Nah, inti dari komunikasi adalah pesan dan memastikan bahwa pesan itu sampai kepada masyarakat atau kepada lawan bicara, kepada stakeholder, penerima pesan. Kepada penerima pesan. Nah, tentu saja dalam menyampaikan pesan secara proporsional dengan dari mulut ke mulut, dari individu ke individu, face to face itu. Tetapi sekarang dengan kecanggihan teknologi yang seperti Bu Thomas sampaikan tadi, hari ini kita hidup di era digital, di mana komunikasi kemudian berkembang sangat pesat dan sangat memerlukan adanya media digital, terutama media yang berbasis pada internet, katakanlah media sosial hari ini. Nah, pesan hari ini semakin canggih, tetapi belum tentu pesan yang canggih ini yang menggunakan teknologi digital bisa menggantikan kemampuan mendasar manusia, yaitu menyampaikan pesan secara natural, face to face. Betul. Jadi tidak bisa digantikan berarti. Tidak bisa digantikan. Tetapi yang ingin saya katakan adalah komunikasi sangat penting, terutama komunikasi yang alamiah face to face. Tetapi untuk kemudian mencapai hasil yang lebih maksimal, untuk kemudian mencapai audiens, stakeholder, target lawan bicara yang lebih banyak, kita bisa menggunakan media agar bisa efektif. Ya, betul. Ini pesan yang luar biasa. Artinya kalau pesan yang kita sampaikan kepada pendengar ataupun audiens ataupun orang lain secara natural dan alamiah tadi memang tidak bisa digantikan, tidak bisa ya. Alangkah lebih baiknya, lebih bagusnya dan lebih rancaknya Bang ya, kita tentu menggunakan media-media yang ada hari ini, media sosial ataupun nanti media lainnya, agar pesan ini tersampaikan secara efektif ke semua masyarakat. Itu intinya Bang ya. Benar sekali. Ya, artinya pemirsa, ini sesuatu hal yang menarik bagi saya. Artinya memang secara konvensional kita face to face dengan lawan bicara kita menyampaikan pesan tertentu, betul tidak bisa tergantikan ya, tapi yang jelas tentu dengan adanya media hari ini, dengan adanya teknologi, kecanggihan teknologi informasi, kita mendapatkan sarana lebih dari itu agar pesan-pesan kita tadi sampai kepada pendengar ataupun target yang kita inginkan.
Baik, Bang Tovan, secara umum mungkin komunikasi seperti itu, Bang. Iya, betul. Artinya ada secara natural, ada juga nanti kita memakai ataupun menggunakan, memanfaatkan lah bahasanya Benar. teknologi agar pesan-pesan ini sampai ke masyarakat. Nah, kita mungkin langsung ke inti, Bang. Maksudnya kita hari ini sedang berada dalam tahapan kepemiluan. Iya, benar. Artinya mungkin kami dari KPU khusus jika Pilkada Datar meminta pandangan dari Abang lah, dari Tovan. Jadi kira dalam mengkomunikasikan, dalam meramu gitu, meramu sebuah pesan. Ini kan konteks sosialisasi, Bang, ya. Iya. Pesan-pesan kami ini bisa efektif sampai ke masyarakat. Komunikasi kami itu bisa lebih baik dengan masyarakat. Kira teknis seperti apa? Baik. Sebelum saya menjawab secara langsung pertanyaan dari Bung Thomas, Iya. saya ingin memberikan sedikit pandangan terkait dengan filsafat politik. Ya. Tentu saja dengan memahami filsafat politik, kita mengetahui apa tujuan daripada politik itu sendiri. Ya. Tujuannya tentu saja adalah bagaimana target-target agenda-agenda politik itu berdampak positif bagi masyarakat. Dalam bahasa yang teoritis ya, yang canggih kita menyebutnya sebagai tercapainya keadilan sosial, tercapainya kesetaraan, ya. Tercapainya terwujudnya hak-hak politik setiap orang. Pemilu itu hanya salah satu alat untuk mencapai keadilan sosial, mencapai hak-hak politik. Ya. Tentu saja pemilu kita telah berkembang, menurut saya salah satu negara yang paling maju di dunia, mampu mendesain demokrasi prosedural elektoral secara reguler, paling tidak setelah jatuhnya rezim otoriter Soeharto. Nah, sejak tahun 99, ya, pemilu pertama yang saya ikuti, sampai hari ini kita berhasil dan sukses melaksanakan pemilu. Dan tentu saja ini adalah keberhasilan yang luar biasa yang dilihat oleh seluruh dunia. Kita adalah kampiun demokrasi. Dan di balik pemilu ini tentu saja adalah memperjuangkan suara setiap individu. Bahwa setiap individu itu berhak untuk memiliki suara, memilih maupun dipilih. Nah, filsafat politik ini penting karena ini akan menjadi cerminan, gambaran yang sifatnya umum, holistik, terintegrasi, untuk kemudian memperjuangkan agenda-agenda politik. Termasuk menurut saya KPU sebagai penyelenggara pemilu, sebagai institusi yang paling bertanggung jawab untuk suksesnya demokrasi elektoral. Tentu saja KPU harus banyak mendorong isu-isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat sipil, hak-hak politik. Bung Thomas, jadi sosialisasi politik yang harus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara tentu saja tetap mengacu kepada tahapan-tahapan pemilu. Nah, hari ini kita berada di tahapan kampanye yang berlangsung sejak 28 November sampai dengan 10 Februari nanti. Nah, artinya saat ini kita akan melihat calon-calon legislatif, ya, calon DPD maupun calon presiden dan wakil presiden menampilkan visi dan misi mereka, program-program mereka, menjual gagasan mereka agar dipilih oleh masyarakat. Di sini peran KPU tentu saja adalah memberikan ruang sebesar-besarnya kepada para peserta pemilu, ya, dari partai politik, ya, dan dari individu, ya, DPD, para kontestan pemilu. Jadi memberikan ruang dalam artian mendorong mereka
untuk berkampanye secara sehat, ya, secara tepat, secara elegan. Dan tentu saja ini bukan pemilu yang pertama setelah jatuhnya Soeharto tahun 1999. Ya. KPU sudah ada tipatan dalam mendesain kepemiluan kita. Nah, karena itu saya melihat bahwa KPU relatif sukses, mampu memberikan ruang untuk calon para kontestan pemilu hari ini. Tentu saja penyelenggara dalam hal ini KPU akan memberikan penekanan-penekanan yang penting, misalnya perlunya mendorong agar semua warga negara tanpa kecuali untuk memberikan suara, termasuk kaum disabilitas misalnya. Yeah. Nah, jadi banyak hal yang menurut saya yang harus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara. Tapi pada intinya adalah bagaimana memanfaatkan setiap momen tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU, dilakukan secara profesional, dan tentu intinya adalah mendorong para kontestan untuk mematuhi tahapan-tahapan ini, dan kemudian mendorong para kontestan pemilu untuk menaati semua regulasi yang ada, dan juga memanfaatkan momen, terutama momen kampanye ini sebagai momen untuk mencari simpati dari pemilih, menjual gagasan. Mungkin itu sebenarnya. Luar biasa Bang Tovan, biasa kita mendengar dan melihat bagaimana pandangan beliau dari sisi teoritis. Nah, ini luar biasa antara bedanya akademisi dengan praktisisme seperti itu. Kalau Abang mungkin akademisi dari sisi keilmuannya, dari sisi teorinya seperti ini telah beliau sampaikan tadi. Nah, misalnya kita melihat pandangan dari Pak Tovan tadi, ini adalah dalam menerapkan setiap tahapan-tahapan yang hari ini sudah dilakukan oleh KPU mesti berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan dan regulasi-regulasinya sudah diatur. Nah, menarik Bang, artinya dalam beberapa bulan ke depan, kalau hari ini kita hitung sekitar 62 hari lagi menjelang kita pemungutan dan penghitungan suara itu, hari ini kita sudah berada dalam masa kampanye. Nah, agak menggelitik saya Bang, pertanyaannya adalah dalam pandangan Abang selaku seorang akademisi dalam konteks lokal kita Sumatera Barat atau mungkin di Tanah hari ini kita berada dalam masa kampanye. Ya. Nah, mungkin yang Abang ketahui atau dalam kacamata Abang kampanye hari ini yang dilakukan oleh para peserta pemilu baik partai politik dengan petugas kampanye atau pelaksana kampanyenya atau dari calon DPD. Nah, kira-kira menurut Abang pola-pola strategi dan metode yang dipakai oleh peserta pemilu tadi, baik itu partai politik ataupun calon anggota DPD atau calon tim dari calon pasangan presiden dan wakil presiden yang ada di daerah kita Bang, dalam konteks lokal Bang ya, dalam cara pandang Abang kira bagaimana Bang? Apakah teori kita tadi dalam menyampaikan pesan tadi sudah sampai nggak ke masyarakat kita? Kira seperti itu Bang, dalam baik partai politik dengan pelaksana kampanye para caleg terutama Bang ya, ke masyarakat, atau memang masih konvensional atas nama mereka? Ya, saya menulis hampir 100 artikel dalam 3 bulan ini. Oh iya. Dan di antara artikel-artikel yang saya tulis itu adalah memberikan resep komunikasi politik kepada para kontestan dan juga kepada penyelenggara. Ya. Saya ingin berkontribusi memberikan masukan dan input kepada penyelenggara maupun kontestan agar memanfaatkan momen demokrasi ini sebagai momen berpolitik yang ideal, yang sehat. Ya. Tujuan kita adalah memajukan Indonesia, ya, dan harus dimulai dari langkah-langkah kecil menyukseskan kepemiluan kita. Ya. Nah, sesungguhnya politik itu semua bersifat lokal. Dalam artian, di mana Anda hidup, maka di sanalah kemudian harus Anda mencari simpati, berbuat kebaikan,
yang lebih penting adalah berdampak positif bagi masyarakat. Politik sebenarnya sesederhana itu, berdampak bagi masyarakat. Nah, betul. Tentu saja sekarang kondisi telah berubah ya. Sekarang sangat canggih ya. Dan saya termasuk generasi milenial awal ya, yang kemudian memahami nadi dan detak jantung perubahan zaman dari zaman konvensional ke zaman digital. Ya, saya masuk kuliah tahun 99 itu di era internet baru masuk ya, baru muncul ya. Sampai kemudian datangnya era media sosial seperti Facebook, Twitter dan hari ini ya, dan hari ini udah begitu canggih ya, smartphone udah begitu canggih. Nah, dalam artian perubahan zaman pasti terjadi ya. Dan kita harus memanfaatkan perubahan zaman ini sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Tetapi yang penting adalah sebagai kontestan politik dalam menyampaikan pesan-pesan politik, kita harus berangkat dari lokalitas kita, dari kepentingan masyarakat sekitar kita. Nah, tentu saja kita bisa menggunakan cara-cara konvensional dari face to face ya, kemudian di ruangan-ruangan tertutup, kemudian menggunakan alat peraga. Nah, tetapi hari ini karena konstituen kita kebanyakan adalah milenial dan Gen Z yang secara statistik hampir 56% ya, pada tahun 2024 pemilih kita Bang ya, lebih dominan akan menjadi pemilih yang sangat dominan dan menentukan di tahun 2024, dan mereka adalah digital native, artinya mereka adalah generasi yang terlatih dalam menggunakan smartphone, dalam mengakses internet. Karena itu menggunakan media digital tentu saya rekomendasikan ya, saya sangat dorong ya, dan tentu saja kontestan politik sekali lagi harus mempertimbangkan cara-cara berkomunikasi yang sekarang berbasis digital. Nah, tentu saja dengan menggunakan media berbasis internet. Nah, agar lebih maksimal, ya, tentu saja harus menggunakan tim. Dalam politik itu tidak ada pekerjaan politik yang dikerjakan sendiri. Politik itu sebenarnya adalah tim. Nah, tidak ada secara ekonomi politik, tidak ada politik yang dilakukan sendiri. Itu pasti dilakukan oleh tim, ya, tim sukses, termasuk tim media. Jadi dulu orang menggunakan tim sukses karena politiknya masih konvensional. Jadi komunikasi dari lobby per lobby, ya, dari lobby face to face juga. Face to face, kita melakukan negosiasi politik, mempertemukan kepentingan antar kelompok, ya, antar kontestan. Siapa yang paling mungkin untuk bekerja sama? Ya, tentu saja komunikasi dibangun. Nah, tetapi sekarang zamannya telah berubah. Sekarang era digital, tentu saja mesti ada tim yang sifatnya media juga digital. Jadi kontestan yang sukses menurut saya, terutama bisa merangkul generasi milenial dan Gen Z yang dominan di pemilu 2024 nanti, itu adalah orang yang punya tim media terutama media digital yang sangat baik. Nah, luar biasa. Ini sesuatu yang menarik Bang Indonesia dan teman-teman ini semuanya. Artinya mesti ada tim media yang ini harus dimiliki oleh peserta pemilu ataupun kontestan pemilu dalam mendapatkan atau menarik simpati dalam pemilihnya kita. Karena memang untuk pemilu 2024 besok yang jumlah paling banyak pemilih kita memang dari sisi pemilih pemula, kawan-kawan semuanya. Dan tadi kita akan bicara bagaimana luar biasa banyak strategi yang mesti dilakukan oleh kontestan dalam itu. Dan satu lagi, Bung Thomas, ya, saya tambah, ya, termasuk KPU. Nah, ini sepertinya itu, Bang. Gimana KPU? Apakah seperti itu juga berarti, Bang? KPU sebagai aktor politik. Dalam artian politik secara umum ya, sebagai orang yang bertanggung jawab sampainya pesan-pesan yang berkaitan dengan orang banyak. Ya. KPU juga harus
memperlihatkan kemampuan yang sangat tinggi dalam melihat sama. Nah, KPU dalam menyampaikan tahapan-tahapan pemilu, dalam mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi memilih pada hari H, dan juga termasuk tidak melanggar aturan-aturan main dalam pemiluan. Nah, itu juga hari ini tidak hanya menggunakan cara-cara konvensional menyampaikan face to face dari ruangan ke ruangan atau alat peraga di luar sana. Nah, tapi hari ini sangat ditentukan oleh tim media, terutama media digital. Nah, KPU Tanah Datar misalnya, nah seperti ini membuat podcast ini salah satu contoh konkret bagaimana meningkatkan kemampuan itu, kapasitas itu. Jadi tim media digital untuk itu sangat penting untuk membranding KPU itu agar punya kualitas dan juga dipercaya oleh masyarakat. Baik, luar biasa Bang. Artinya memang tadi saya akan menanyakan itu, gitu kan. Strategi KPU tentu tidak jauh beda pula dengan para kontestan yang lain gitu. Cuman gini Bang, kalau untuk kita di media sosial ini kan dua mata uang nih Bang. Betul. Artinya nanti informasi-informasi akan cepat juga munculnya gitu Bang. Nah, kalau secara konvensional tetap mungkin bisa kita jelaskan. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi. Kalau hal-hal yang kurang jelas tentu bisa kita klarifikasi langsung ke pendengar dan penerima pesan kita Bang. Cuma hari ini terkadang kan dengan kecepatan dan kecanggihan teknologi dulu 3G, 4G, hari ini kan sudah sampai ke 5G ya gitu. Nah, terkadang kan kita agak melihat itu sebuah tantangan bagi kita loh ya, untuk bersosialisasi ataupun memberikan pesan-pesan pemiluan ke masyarakat kita, dan dalam nanti melihat kalau seandainya ada hoax ataupun hal-hal yang misinformasi lagi kira gitu. Nah, jadi dalam pandangan apa gimana? Artinya ada dua sisi di sini. Kita sangat berharap, kita sangat menginginkan melalui media ini pesan-pesan pemilu yang kita sampai. Cuma di sisi lain kita takutnya beberapa misinformasi itu katanya dari KPU, dan tahunya nanti kan ada sumber lain yang apa. Kira triknya seperti apa untuk pesan kita betul-betul sampai ke masyarakat kita dan tidak hoax. Benar sekali, Guntur. Jadi banyak peneliti sekarang yang fokus pada melihat dampak negatif daripada internet dan media sosial. Nah, salah satu peneliti yang meneliti ini adalah Wijayanto dan Sastra Wijaya yang kemudian mencoba untuk mengamati seberapa besar hoax ada dalam politik, misalnya di media sosial. Nah, dan ternyata salah satu hasil penelitiannya adalah hoax hate speech, pidato kebencian itu ternyata sangat dominan dalam media sosial kita yang berbasis internet, dan terutama di sektor politik. Yang memainkan ini adalah para influencer, jadi para buzzer. Mereka memang dibayar, ada sebagian buzzer yang dibayar untuk kemudian bukan hanya memecah kontestan, memecah pemilih yang kita sebut sebagai teori populisme dalam politik, memecah para pemilih agar memilih si A, si B berbasiskan pada identitas tertentu. Mungkin satu sisi positif, sisi lain negatif Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah internet, hoax, influencer, para buzzer yang kemudian ada sebagian yang mereka dibayar dan bekerja sebagai tim sukses media era digital itu sangat berpengaruh negatif terhadap kontestasi dalam pemilu, dan itu terbukti pada pemilu 2019 kemarin. Nah, jadi ada friksi yang besar di antara pemilu itu satu. Nah, kita juga sekarang masuk di era yang disebut sebagai post-truth era. Post-truth era artinya era pasca kebenaran atau era melawan kebenaran. Artinya apa? Kebenaran di media sosial di internet itu semakin tipis dengan kebohongan.
tergantung siapa yang kemudian mendesain informasi di media sosial. Nah, ini memang tantangan terbesar kita, bukan hanya tantangan bagi penyelenggara KPU, tantangan bagi kontestan pemilu, tetapi juga tantangan bagi masyarakat untuk memilih informasi yang benar. Nah, satu lagi, untuk Thomas, undang-undang ITE kita, walaupun sekarang sudah direvisi dan banyak kalangan yang melihat revisinya masih belum maksimal, memang undang-undang ITE kita sudah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hoax dan hate speech. Ada larangan dan orang udah banyak yang diperkarakan karena berkaitan dengan menyebarkan hoax dalam politik. Bahkan ada hal-hal yang sensitif yang mencoba untuk mengkritik para politik itu sekarang juga bisa diperkarakan oleh kekuasaan. Nah, yang ingin saya katakan bahwa memang harus ada literasi politik, bukan hanya oleh akademisi, kemudian oleh penyelenggara KPU, tetapi oleh kita semua, agar kita sama-sama menyadari bahwa di era post-truth sekarang, di era post-truth digital hari ini, hoax, influencer, buzzer, berita bohong itu udah menjadi bagian daripada kehidupan media digital kita. Nah, mungkin yang disampaikan oleh seseorang, oleh aktor politik, oleh penyelenggara itu baik, tetapi karena dipotong, di framing dalam konteks tertentu itu menjadi negatif. Jadi memang tim digital yang kemudian bertanggung jawab untuk mengklarifikasi, memantau perkembangan media bagi setiap institusi. Misalnya KPU, KPU harus punya tim media, terutama media digital, yang aktif untuk memantau isu-isu yang mendiskreditkan KPU. Atau mendiskreditkan. Online terus berarti. Harus online terus. Pergerakan sekarang bukan lagi offline, online. Misalnya komisioner KPU punya, itu harus hati-hati. Ini era yang sangat berbahaya, di mana satu kesalahan dari komisioner itu bisa digoreng oleh netizen, bisa di framing oleh netizen. Betul. Dan bukan hanya menjatuhkan komisioner, tapi juga menjatuhkan institusi KPU, lembaga keseluruhan. Sedangkan kita ingin menjaga kelembagaan pemilu ini tetap elegan sehingga tercapai pemilu trust, agar pemilu ini bisa diandaikan jujur dan adil. Mungkin begitu. Baik, makasih. Pemirsa, beliau menyampaikan kita mesti ada tim media yang senantiasa online terus, dalam artian mesti mengecek. Jadi seperti itu Bang ya? Ada nanti hal-hal yang perlu kita klarifikasi cepat. Kenapa? Hari ini kan segala sesuatu memang berlangsung sangat cepat sekali. Kalau dalam sepersekian menit ataupun sekian detik kita tidak memberikan counter ataupun klarifikasi, itu sebuah kebohongan, sebuah ujaran yang dianggap kebencian, bohong. Kalau tidak kita lakukan klarifikasi, itu dianggap benar. Benar. Seperti itu, benar. Kita seperti itu. Sehingga memang perlu kita siapkan, terutama kami di KPU tentunya, menyiapkan tim media ataupun tim dalam menyampaikan pesan-pesan ini, ataupun nanti menangkal hoax ataupun ujaran kebencian, sehingga hal ini tidak menjadi sebuah kebenaran yang pada prinsipnya itu adalah sebuah kesalahan di tengah masyarakat kita. Oke, Bang Rohan, ini sangat luar biasa ya dari yang tadi. Saya melihat Bang, kembali ke yang tadi sekilas, artinya konteks politik kita tentu yang Mas sampaikan ada dampaknya di masyarakat kita. Saya menganggap itu Bang. Artinya dalam proses politik kita ini memiliki arti dan juga memiliki dampak tersendiri di masyarakatnya kita. Saya ingin mengambil poin itu Bang. Artinya kalau dari pengamatan Abang, mungkin kita tidak sebut partai Bang, ataupun tidak sebut caleg. Kita dalam konteks caleg ini Bang. Artinya seberapa besar dalam penerawangan Abang para anggota legislatif, kita nggak sebut tingkatannya Bang, legislatif hari ini memiliki dampak di masyarakat kita. Sekilas Abang pandangan Abang Bang. Ini yang saya sering sampaikan di setiap forum, di forum mahasiswa maupun forum
yang sifatnya resmi untuk mendorong politik yang lebih visioner, lebih jernih. Politik sebenarnya selalu berkaitan dengan masyarakat. Kita tidak boleh punya mindset politik itu terpisah dari kepentingan masyarakat. Cara berpolitik yang memiliki mindset terpisah dari masyarakat itu disebut politik dengan mindset elitis. Jadi paradigma elitis ini kalau kita coba telusuri akar filosofis paradigma dari gagasan, dari ide, dari gerakan politik yang sifatnya elitis, itu adalah paradigma Hobbesian dan Machiavellian yang cenderung menghalalkan segala cara, satu. Yang kedua, menghabisi orang lain. Lawan politik hanya demi kepentingan pribadi, kepentingan elit, kepentingan kelompok. Politik yang benar menurut saya adalah politik kolektivisme yang selalu mengandaikan bahwa kita ini tidak terpisah satu sama lain, dan tujuan kita adalah mendorong keadilan sosial bagi masyarakat, bukan kesejahteraan per individu satu dua orang. Nah, keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan bagi seluruh rakyat. Itu makanya Pancasila kita itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau menurut Budi Latif, itu harusnya dibalik. Jadi menurut pakar Pancasila dan kewarganegaraan Yudi Latif, harusnya Pancasila kita itu dibalik agar dia punya dimensi yang lebih kuat untuk mendorong kolektivisme, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Politik itu mesti memperhatikan masyarakat. Demikian pula elit politik, partai politik, termasuk aktor-aktor dan institusi politik seperti KPU. Pikiran kita adalah melayani masyarakat, mengadres keadilan sosial bagi masyarakat. Nah, kalau kita udah bisa sampai di level ini, tentu ini adalah tahapan pertama untuk sampai kepada politik yang lebih sistemik, lebih terdistribusi, lebih berkeadilan. Ingat bahwa negara-negara maju itu ditandai dengan politik yang berorientasi pada kolektivisme, memperhatikan basic needs mereka. Apa itu basic needs? Hal-hal yang sangat mendasar sekali, yang harus dimiliki oleh masyarakat. Hak asasi manusia, kebebasan berbicara, hak memilih dalam politik, pendapatan yang layak, kesehatan, pendidikan. Nah, jadi mendorong politik yang memperhatikan konstituen, stakeholder, masyarakat itu sangat penting. Jadi saya mendorong partai politik, aktor politik harus bekerja lebih maksimal lagi. Tentu saja mereka sudah berbuat. Kita nggak bisa menutup mata juga bahwa mereka sudah berusaha. Tapi kita butuh membangun sebuah sistem ala welfare state namanya. Welfare state ini artinya negara kesejahteraan yang memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi termasuk KPU ini hanya menjadi sebuah institusi yang mengantarkan terpilihnya calon legislatif, calon presiden, anggota DPD yang mampu memperjuangkan keadilan sosial, kepentingan rakyat banyak. Dengan cara apa? Membangun sebuah regulasi, membuat undang-undang yang kemudian menjadi sebuah sistem yang secara otomatis keadilan sosial itu bisa terwujud. Nah, itu mungkin artinya apa? Kita melihat di sini bahwasanya keadilan sosial untuk semua masyarakatnya kita. Nah, saya mengambil ujung dari untuk semua masyarakatnya kita dalam konteks hari ini. Salah satu azas pemilu kita itu kan umum, lupa rahasia, umum dalam artian yang saya pahami, semua orang berhak untuk mendapatkan hak-hak politiknya. Baik itu sebagai peserta pemilu, penyelenggara pemilu, minimal sebagai pemilih, Pak. Dalam konteks ini saya lebih menitik beratkan kira-kira pandangan apa
bagi saudara-saudara kita yang disabilitas. Nah, kita kaitkan ke situ dikit Bang. Artinya nanti yang akan merasakan dampak politik tadi, yang akan merasakan kebijakan-kebijakan politik yang pada muaranya nanti menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia kan begitu Bang ya. Salah satunya tentu yang dari kaum difabel, dari kawan kita yang disabilitas. Nah, dalam konteks ini kira pandangan Abang seperti apa? Ya, ini menarik Bung Thomas, karena ini juga saya rasa salah satu konsen dari KPU sebagai penyelenggara, yaitu mendorong semua pihak, ya bukan hanya orang-orang yang kelas menengah, tapi kepada kaum yang rentan, kaum disabilitas dan berkebutuhan khusus, dan juga kaum marginal lainnya, ya, baik perempuan atau orang-orang kaum masyarakat adat yang tinggal di pegunungan. Nah, bagaimana mendorong agar mereka itu memiliki hak suara, ya, agar mereka bisa memilih. Nah, karena mereka dalam kacamata politik yang maju, semua warga negara harus kita dorong untuk memilih. Nah, kalau kita berkaca kepada konstitusi kita, sebenarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita itu tidak cukup untuk mengadres semua jenis keadilan, termasuk memastikan bahwa semua orang punya hak memilih dan dipilih, hak suara, hak politik. Nah, baik itu dipilih ataupun memilih. Ya. Nah, misalnya kaum disabilitas dan berkebutuhan khusus misalnya. Kalau kita mengacu kepada undang-undang kita pasal 27, pasal 28, kemudian kita mengacu kepada undang-undang HAM atau 39 tahun 99, kemudian mengacu kepada undang-undang penyandang disabilitas 8 tahun 2016 atau undang-undang politik kita 7 tahun 2017, itu semua mengafirmasi bahwa mereka itu punya hak memilih dan dipilih. Hak yang sama dengan kita. Semua orang setara depan hukum, dan semua orang berhak untuk memilih dan dipilih, termasuk kaum disabilitas. Nah, kaum disabilitas ini memang adalah orang-orang yang memang kita harus dorong untuk memilih. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan bahwa mereka itu mendapatkan fasilitas dan akses yang bagus. Nah, ini memang menjadi kendala besar di Indonesia untuk masuk. Kenapa saya bilang kendala besar? Karena gini, saya pernah tinggal kurang lebih 9 tahun di Jepang. 9 tahun? Ya. Kaum disabilitas dan berkebutuhan khusus di sana di Jepang itu memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tidak memiliki masalah dengan fisik. Ingat, kalau kita menyebut kaum disabilitas dan berkebutuhan khusus itu mengacu kepada orang-orang yang memiliki masalah disabilitas dengan fisik mereka, kemudian mental mereka, intelektualitas mereka, atau sensorik mereka. Nah, itu menurut undang-undang. Nah, kalau di Jepang, orang-orang yang berkebutuhan khusus dan disabilitas ini itu diuntungkan oleh sistem yang sudah matang. Jadi mereka itu sistem, maksudnya aturan yang diatur. Aturan yang sudah bagusan, fasilitas yang sudah bagus, akses yang sudah bagus. Contoh, secara sederhana hak politik tentu adalah sesuatu yang juga udah tinggi banget kajiannya. Tapi hal yang mendasar, mobil aja di sana, itu mobilnya bisa menunduk hanya untuk menjemput kaum disabilitas agar roda mereka itu bisa naik ke atas mobil, busnya. Jadi mobilnya itu dirancang khusus agar mobilnya itu bisa menunduk dan kemudian nanti kaum disabilitas bisa naik mobilnya dengan mudah. Mobil ramah disabilitas itu. Ramah disabilitas. Kemudian ambulans ramah disabilitas. Mereka antar jemput pakai mobil ambulans yang sangat bagus. Itu baru transportasi. Di kereta api, di kereta api sebelum kemana? Coba Bisa sederhana Pak. Tidak ada terengasan di sini. Iya, azan dia pewang Pak.
Kita cut dulu ya. Cut dulu ya. Kan nanti bisa di edit ya. Bisa Pak. Bilang bisa. Oke. Oke Bang. Nah, pembahasannya mana ya? Saya dengan lanjut. Sip. Tapi udah ada di jalan. Oke. Jadi saya lanjut. Jadi gini, sistem di Jepang paling tidak bisa menginspirasi para elit politik kita, para pembuat kebijakan agar membuat sistem yang ramah disabilitas dan berkebutuhan khusus. Bukan hanya dalam sektor politik, dalam politik ini luar biasa. Bagi saya, salah satu kemajuan terhebat di Indonesia adalah di sektor politik, yaitu sangat konsen dalam memperhatikan hak politik, hak suara bagi kaum disabilitas, memilih maupun dipilih. Nah, tapi yang ingin saya katakan, Jepang mengapa bisa menginspirasi? Karena sistemnya itu udah menyatu dengan kaum disabilitas. Jadi transportasi itu sangat ramah. Kereta api sebelum stop itu stafnya udah berhenti, kemudian langsung memberikan jembatan agar kaum disabilitas bisa turun melalui jembatan itu. Khusus juga? Khusus, ya. Dan kemudian di dalam kereta api itu ada space khusus untuk kaum disabilitas. Jadi itu nggak boleh ditempati oleh orang-orang yang tidak memiliki masalah-masalah fisik disabilitas di sana. Untuk kaum disabilitas itu baru transportasi ya, mobil maupun kereta. Sekarang kita lihat di toiletnya. Nah, kalau Anda ke toilet di Jepang, toilet untuk orang-orang yang kaum disabilitas dan berkebutuhan khusus itu gedenya seperti hotel dan bersihnya minta ampun. Jadi disetting khusus supaya orang yang disabilitas ini bisa masuk dengan lapang dan merasa nyaman dalam ruangan yang gede. Nah, itu toilet. Nah, kemudian selanjutnya yang cukup menginspirasi menurut saya adalah pendapatan mereka. Saya kebetulan bekerja di Jepang sambil kuliah. Mengapa saya bekerja? Saya ingin melihat seberapa terbuka dan seberapa adil dunia kerja mereka. Teman-teman kerja saya itu salah satunya, bukan satunya, banyak teman-teman kerja saya itu kaum disabilitas, berkebutuhan khusus. Dan yang luar biasa adalah gaji yang saya dapatkan itu sama dengan gaji kaum disabilitas. Jadi UMR di Jepang itu paling murah ya. Kalau kerjanya part-time atau sampingan itu setiap orang yang namanya manusia kasasinya harus dibayar paling minimal 15 juta per bulan. Itu part-time? Itu part-time, 8 juta maksud saya, 8 juta untuk part-time. Itu wajib hukumnya orang dibayar part-time 8 jam berarti per hari bisa 8 jam. Per hari bisa, kalau part-time itu biasanya kerjanya cuma 3 kali dalam seminggu dan 8 jam per hari, nggak lebih dari 20 jam. Nah, itu part-time. Kita bisa dapat kurang lebih 8 juta rupiah per bulan. Nah, itu baru part-time. Kalau kerjanya reguler, Senin sampai Sabtu, nah itu semua orang termasuk kaum disabilitas dan berkebutuhan khusus wajib dibayar 15 juta per bulan. Jadi wajib, dan tidak ada perbedaan antara saya yang nggak ada masalah dengan masalah fisik, mental dengan mereka yang kaum disabilitas. Itu bagaimana? Nah, belum lagi kalau di sektor politik, mereka menyiapkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa agar kaum disabilitas memiliki hak untuk memilih. Disiapkan fasilitasnya, diberikan akses, diakomodasi untuk kemudian bisa memilih. Jadi poin pentingnya, Bung Thomas, saya ingin katakan bahwa KPU hari ini sudah sangat luar biasa mendorong kaum disabilitas untuk memilih dan dipilih. Nah, tentu saja ini kegembiraan kita, tapi kita harus mencoba bisa lebih maju lagi, bukan hanya di sektor politik, tapi di sektor lain. Tapi yang ingin saya katakan bahwa KPU telah mendorong kaum disabilitas untuk memilih, dan memang seharusnya demikian karena mereka adalah orang-orang yang memiliki hak yang sama dengan kita. Oke, luar biasa penjabaran dari teman-teman dari Indonesia. Dan memang dalam konteks hari ini, kalau untuk jumlah pemilih kita yang difabel, di kita di Tenatra khususnya, ada di kisaran 2.700-an yang difabel. Banyak. Iya, mungkin difabel fisik ataupun yang mental, itu kita sedang lakukan pendataan.
Dan betul, artinya KPU sudah mendesain sedemikian rupa, apalagi nanti di hari-hari kita akan menyiapkan TPS yang ramah juga dengan difabel. Kita akan cek TPS-TPS yang ada difabel di sana, dan kita ingin memastikan mereka punya akses yang sama dengan kita yang normal seperti ini. Ya. Nah, kalau di Jepang saja mungkin sebegitu besarnya perhatian pemerintah mereka, sistem mereka, aturannya mereka kepada konfabel, saya pikir kenapa tidak diterapkan juga di kita seperti itu. Nah, artinya memang mudah-mudahan nanti dengan pemilu 2024 kita memiliki pemimpin yang bisa memberikan akses lebih untuk teman-teman kita yang difabel ini, disabilitas, karena memang Undang-Undang 7 2017 itu memang diatur itu juga, Bang. Artinya semua warga negara yang difabel, yang disabilitas memiliki hak yang sama, baik itu sebagai peserta pemilu, pemilih, ataupun sebagai penyelenggara. Artinya kalau ada masyarakat kita nanti teman-teman pemilih yang berminat, yang dalam konteks pembicaraan kita sebagai seorang difabel ingin menjadi penyelenggara, silahkan nanti daftar. Apalagi hari ini kita sedang buka KPPS. Dan itu nanti kita selama bersangkutan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan tugas, nanti kita persiapkan daftar, dan tentu mereka punya hak yang sama dengan kita yang normal seperti ini. Baik, Pak Tovan, pembicaraan yang luar biasa dari kita hari ini. Kalau istilah kita di Nomina, kalau di cerita di rantang bisa panjang, kalau di kambang bisa dilaweh. Kira-kira tidak terasa, Bang, ada banyak ilmu-ilmu yang bisa saya serap dari Bang Tovan dan juga pemirsa sekalian. Tapi mungkin di lain kesempatan Bang akan kita sambung lagi. Sebelum kita tutup, Bang, saya minta statement penutup dari Bang Tovan, baik itu kepada kami sebagai penyelenggara atau pandangan Abang terkait dengan bagaimana tahapan yang sudah berjalan hari ini, dan juga harapan apa untuk pemilu 2024 yang akan kita laksanakan Rabu 14 Februari 2024. Silakan. Baik. Untuk memperbaiki Indonesia, untuk mendorong demokrasi Indonesia agar lebih berkualitas, tentu saja dibutuhkan kerjasama dan dibutuhkan langkah-langkah kecil dari semua sektor. Salah satu sektor yang harus kita rawat adalah memastikan pemilu kita ini berjalan secara jujur dan adil. Dan semua pihak, termasuk penyelenggara dalam KPU, harus benar-benar profesional, menjaga, mendorong pemilu kita ini sukses. Nah, saya berharap masyarakat bisa melihat bahwa dalam pemilu ini ada masa depan yang kita pertaruhkan. Kalau kita nonton film terakhir dari Sarukan, Sarukan mengatakan bahwa perubahan sebuah negara, perubahan sebuah daerah, kabupaten, provinsi itu sangat tergantung pada jemari pemilih. Nah, karena itu jemari pemilih. Karena itu gunakan jemari Anda untuk mencoblos kandidat-kandidat, baik presiden maupun wakil presiden, calon legislatif, DPD, yang kemudian bisa mendorong perubahan besar di Indonesia. Langkah-langkah seperti ini kita butuhkan agar Indonesia bisa lebih baik, Bu Thomas. Siap. Oke, Pak. Makasih, Pak. Statementnya luar biasa. Artinya ternyata Bang Tovan ini juga pecinta Bollywood ternyata. Sarukan katanya. Ada ilmu bisa kita dapatkan di sana. Baik, Pak Bang Tovan yang saya hormati dan juga pemirsa sekalian, sangat menarik perbincangan kita pada edisi kali ini. Dengan beliau juga pakar ilmu komunikasi serta memiliki pandangan yang sangat luar biasa terkait dengan demokrasi serta hak-hak politik kita di Indonesia ini. Dari yang beliau sampaikan, saya pikir banyak ilmu, banyak pemahaman yang bisa kita dapatkan. Namun pemirsa dan teman peneliti semuanya, karena waktu yang membatasi kita, tentu tidak semua yang penting-penting yang bisa kita kupas hari ini. Di lain kesempatan mungkin kita akan mintakan lagi presiden beliau
untuk kita berdiskusi, baik itu terkait dengan kepemiluan, demokrasi, dan juga hak-hak lainnya yang mesti didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga mereka mendapatkan kesetaraan dan persamaan hak dalam kehidupan di negara kita ini. Baik, Bang Tovan, terima kasih banyak atas kehadirannya, Bang, dan juga ilmu yang telah Bang sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan, bisa kita manfaatkan nanti di KPU Tanah Datar, terutama dalam melaksanakan proses pemilu. Terima kasih, Bung Thomas. Dan saya berdoa semoga pemilu di Tanah Datar berjalan dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Tovan. Baik pemirsa, mungkin itu diskusi kita pada podcast edisi kali ini. Dari kami berdua, mohon maaf kalau hal-hal yang berkenan, dan kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.